kuat. Nah, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, artinya tadi kita dapat melihat bahwa sosial media itu sudah menjadi arena pertempuran baru. Ada bukunya itu menarik, Social Media Warfare, kalau teman-teman mau baca. Itu bagaimana media sosial bisa digunakan oleh para aktivis, para pendakwah, para pegiat lingkungan, para petugas partai gitu untuk melakukan perang narasi di media sosial. Dan tentu saja ini diyakini oleh para ahli bahwa nantinya perang dunia ketiga itu akan terjadinya di media sosial. Nah, ini pertanyaannya, apakah perang dunia ketiga itu sudah terjadi atau belum? Nah, ini yang menarik. Kalau misalkan perang dunia itu di media sosial terjadi, bentuknya seperti apa kira-kira? Jangan-jangan perang dunia ketiga yang disebut di media sosial itu sudah lama terjadi. Nah, coba kita ajukan beberapa macam pertanyaan mendasar seperti ini. Misalnya, seandainya perang dunia ketiga itu sudah terjadi, siapa perangan antara siapa dengan siapa, dan korbannya siapa, pelakunya siapa. Nah, dengan mengajukan satu pertanyaan sederhana misalnya, kita bisa menguji nih, betul nggak sih sudah terjadi peperangan? Itu jangan-jangan selama ini sudah terjadi peperangan dan kita nggak sadar. Nah, pertanyaan sederhananya adalah, apa sih yang terbayang di benak masyarakat dunia secara umum jika mendengar tentang Islam? Nah, ini bisa kita tanya dengan sosial eksperimen lah. Teman-teman mungkin bisa bikin konten nih, teman-teman sahabat karib gitu ya. Misalnya di BSD gitu, di tempat-tempat ramai, nanya ke anak-anak muda yang umum gitu. Jangan nanya di pondok pesantren. Kalau nanya di pondok pesantren jawabannya pasti homogen dan seragam ya. Tapi coba nanya ke masyarakat umum gitu. Nah, apa sih persepsinya tentang Islam? Islam itu seperti apa gitu. Nah, barangkali dengan menjawab dengan dari pertanyaan dari jawaban-jawaban yang diajukan, kita bisa melihat nih, jangan-jangan memang sebenarnya sudah terjadi sejak lama, yakni perang terhadap Islam, atau minimal orang menyebutnya Islamofobia, atau ada ketakutan terhadap Islam. Nah, kalau memang terjadi semacam itu fenomena Islamofobia, dan hari ini bisa kita saksikan banyak sekali bentuknya gitu, bentuk-bentuk Islamofobia itu saya lihat teman-teman bisa mendengar, membaca dan merasakannya dari ucapan-ucapan misalnya tokoh-tokoh politik dari kelas atas maupun dari level para penghibur, para entertainer seperti dari para komedian, para musisi, para YouTuber gitu, para konten kreator yang justru ini paling banyak barangkali menyinggung atau menghina atau tadi memancarkan ketakutan terhadap Islam, atau sengaja memang membunyikan narasi supaya orang-orang itu takut terhadap Islam atau barangkali bahkan benci kepada Islam. Nah, di antara narasi-narasi yang kita lihat misalnya bahwa Islam itu kampungan, Islam itu fundamentalis, Islam itu radikal, Islam itu ketinggalan zaman, Islam itu apalagi tidak sanggup memimpin sebuah pemerintahan. Makanya dari situ kita sering mendengar istilah apa yang paling populer kalau di Indonesia itu kadrun dan apa itu nencebong ya. Itu kan istilah polarisasi politik yang dibuat pada saat komunikasi politik. Jadi seolah-olah orang-orang Islam itu atau pandangan pendukung katakanlah Anies Baswedan gitu, karena Anies Baswedan itu keturunan Arab ya, meskipun Anies Baswedan itu kan ya dia orang politik gitu ya, bukan ulama, bukan tokoh Islam gitu, bukan pemikir Islam, bukan. Tapi karena dia Arab latar belakangnya, maka diidentikan dengan kadal gurun gitu, dengan sebutan-sebutan yang buruk. Dan sebutan-sebutan yang buruk ini sebenarnya dalam teori propaganda disebut dengan istilah name calling ya, name calling. Artinya bagaimana cara mendiskreditkan orang, menjatuhkan wibawanya itu dengan cara semacam itu, dengan cara meledek dan menjatuhkan. Tetapi yang lebih jauh adalah banyak sekali hari ini konten-konten kreator itu juga di media sosial yang tidak ragu lagi untuk meledek Islam gitu ya, meledek tata cara kita beribadah, meledek bagaimana cara kita berbudaya sebagai seorang muslim, menghina kita misalnya cara makanan kita gitu. Di antara bentuk-bentuk penghinaan itu adalah misalnya ada beberapa konten kreator beberapa waktu silam
masak masak daging babi gitu ya, dicampur dengan kurma gitu. Nah, itu kan salah satu bentuk penghinaan ya. Kemudian ada lagi orang di luar Islam ya yang membuat misalnya rendang babi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Meskipun mereka beralasan bahwa itu niatnya hanya untuk candaan atau ledekan. Tapi di satu sisi kita melihat bahwa itu adalah fenomena Islamofobik gitu ya. Fenomena Islamofobia yang sangat luar biasa yang kalau kita tidak aware, kalau kita tidak sensitif bahwa itu adalah penghinaan terhadap Islam, kita khawatir jangan-jangan kita tidak dianggap sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia, yang tadi yang membela Islam secara terbuka maupun terang-terangan dan marah ketika nabinya kemudian kemuliaan Islamnya itu diinjak-injak. Nah, kita bisa melihat teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, betapa bahwa gambaran hari ini terhadap dunia kepada Islam itu seolah-olah Islam itu ya seperti ini, sendirian, terkungkung gitu ya, berhijab gitu. Berhijab itu bagi mereka seolah-olah kita itu tidak terbuka dengan dunia luar gitu ya. Seolah-olah kita ini eksklusif gitu. Padahal pakaian itu khususkan pada perempuan, dan itu adalah bagaimana cara Islam memuliakan wanita. Padahal kita bisa melihat sendiri orang-orang Islam, para wanitanya sejak dari zaman Nabi itu tidak bersifat eksklusif, tidak bersifat penutup diri, tetapi justru sangat terbuka gitu. Artinya secara pemikiran dan secara sikap ya, cara kita bergaul, cara kita bersosial. Tetapi ada bahkan banyak mungkin orang-orang di sana yang mencoba mempersepsikan Islam itu tadi sendirian, terasing, terkungkung. Islam itu tidak toleran gitu ya. Tapi inilah barangkali menjadi wajah munafiknya dunia Barat, di mana mereka kerap menuding bahwa Islam itu intoleransi, tapi mereka sendiri misalnya mengadakan International Burn a Quran Day, mengadakan acara membakar Al-Quran secara internasional. Jadi ada hari di mana hari itu mereka membakar Al-Quran secara internasional, dan ini dilakukan oleh kelompok rasis pendukungnya Donald Trump kebanyakan. Dulu waktu di Amerika Serikat ya, dari partai Republikan, di mana mereka kebanyakan adalah orang-orang yang anti imigran, anti Muslim, mereka hate speech, dan mereka sangat tidak toleran dan luar biasa. Artinya mereka punya garis genetik dari pengikutnya Ku Klux Klan. Kalau teman-teman dulu pernah melihat bagaimana orang yang pakai putih-putih itu kayak pocong dengan bentuk segitiga. Dan mereka disebut dengan kaum ultranasionalis. Mereka memanfaatkan isu-isu sentimen anti agama untuk dijadikan pendukungnya Donald Trump. Artinya mereka menggunakan politik identitas untuk mengerucutkan pendukung. Ada juga kebijakan di Amerika Serikat, tidak boleh ada masjid di dekat Ground Zero misalnya, itu tempat terbakarnya gedung WTC pada serangan 11 Desember. Tidak boleh di Eropa itu ada pelarangan, tidak boleh ada masjid, nggak boleh punya menara, tidak boleh ada minaret. Kemudian di Prancis misalnya nggak boleh ada niqab, nah, tidak boleh ada kerudung tidak boleh digunakan. Dan bahkan kalau teman-teman lihat di Asia Selatan itu di wilayah India, itu Narendra Modi itu sama. Mereka ini juga PM India yang hari ini itu pendukungnya adalah pendukung ultranasionalis yang sama dengan pendukungnya Donald Trump, anti Amerika. Mereka juga anti Islam, anti pendatang, dan mereka tuh luar biasa. Di India hari ini orang-orang Muslim tuh banyak yang dikejar habis-habisan. Kita lihat video-videonya Islamofobia di India itu, teman-teman bisa baca dan lihat sendiri dan saksikan bagaimana sangat mengerikan lah Islamofobia hari ini di India. Menariknya di India itu Narendra Modi dan Donald Trump itu konsultan politiknya sama, yaitu Cambridge Analytica, yang mereka menggunakan media sosial menarget orang-orang tertentu dan menggunakan isu-isu yang sangat berbahaya ya, seperti isu-isu agama, isu anti-Islam untuk mengumpulkan para pendukung mereka supaya mereka memenangkan pemilu. Nah, ini adalah bentuk kemunafikan Barat lah gitu, ketika mereka menuding agama Islam sebagai agama yang intoleran, tetapi di sisi lain misalnya dalam isu Palestina ya mereka luar biasa dukungnya terhadap
Israel itu, dan luar biasa bencinya mereka terhadap orang-orang Palestina, padahal yang sebenarnya menjadi tuan rumah di wilayah Palestina adalah orang-orang Arab Palestina, sementara orang-orang Israel datang belakangan dan kemudian malah mendirikan negara di sana. Nah, ini adalah bentuk, diantaranya adalah bentuk Islamofobia, dan Islamofobia ini adalah opini yang dibentuk oleh orang-orang Barat untuk menciptakan ketakutan terhadap Islam, dan sebaliknya mengglorifikasi kebudayaan modern Barat, seolah-olah Baratlah peradaban yang maju, Baratlah yang kebudayaan yang paling rasional dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita mau melihat, coba, artinya betul nggak sih perang ini sudah terjadi di kita gitu? Betul nggak sih bahwa kita ini hari ini sedang tidak aman saja, kita sedang tidak baik-baik saja. Islam sedang coba untuk diserang, diganggu, kemudian ditusuk, diserang dari berbagai arah dengan pemikiran-pemikiran yang tadi dibentuk dan dipersepsi oleh media, diantaranya juga media sosial. Karena media sosial hari ini kita lihat betapa cepat itu penyebaran informasi itu terjadi, sehingga ketika mereka mencoba untuk melakukan perang narasi terhadap Islam, mereka juga menggunakannya dengan media sosial. Jadi keberadaan Islam sebagai agama yang damai itu hari ini dituduh. Bahkan penuduhnya itu datang dari orang-orang Islam sendiri. Hari ini ada banyak di negara-negara proyek deradikalisasi, ya. Di antaranya proyek deradikalisasi ini awalnya katanya digunakan untuk mengatasi orang-orang yang berpikiran radikal, berpikiran keras, sehingga mereka ini harus dideradikalisasi supaya radikalnya itu berkurang. Tapi kenyataannya kebijakan deradikalisasi di berbagai negara, nanti kita bisa lihat sendiri betapa kebijakan deradikalisasi itu justru sebenarnya adalah kebijakan anti-Islam, itu secara tidak sadar. Mungkin di antara mereka ada yang tidak sadar, tetapi kita harus memahami bahwa program deradikalisasi itu asalnya dari mana? Dari Barat. Gitu. Barat melakukan ini untuk apa? Untuk menghadang Islam di negaranya. Tapi kemudian sayangnya praktek deradikalisasi ini juga diimpor oleh Barat ke negara-negara Islam. Jadi Barat menggunakan senjata ekonomi misalnya, ya, atau senjata kebijakan untuk melancarkan program ini ke negara-negara yang lebih kecil daripada Barat. Misalnya Barat, kalau kamu tidak melancarkan program deradikalisasi di tempatmu, maka kamu tidak akan mendapat bantuan. Kalau kamu tidak meluncurkan program mendukung perempuan dan LGBT, proyek feminisme dan LGBT di negaramu, maka kamu tidak akan mendapat relaksasi bantuan keuangan, atau utangmu bunganya semakin ditinggikan, atau senjatamu tidak bisa kami upgrade lagi. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Barat dengan tadi, karena mereka adik kuasa, ya, menggunakan ancaman-ancaman, pendekatan-pendekatan lain secara halus tentu saja, sehingga program-program yang proyek-proyek yang mereka lakukan untuk perang terhadap Islam itu juga diberlakukan oleh negara-negara Islam, ya. Di negara-negara Timur Tengah dan negara Arab sendiri, proyek deradikalisasi itu dilangsungkan secara sangat keras. Kita lihat, teman-teman bisa baca sendiri bagaimana banyak sekali ulama-ulama besar, ulama-ulama yang lurus, dan ulama-ulama yang berpegang pada Quran dan Sunnah sedikit saja mengkritik kebijakan pemerintah yang kelihatan terlalu kebablasan, itu dipenjara bertahun-tahun lamanya. Panjang sekali mereka mengalami penderitaan, keluarganya diancam dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk bagaimana Islam ini dibuat terasing bahkan oleh orang-orang Islamnya sendiri, karena memang kita berada dalam kungkungan atau hegemoni negara-negara yang memang tidak menyukai penduduknya, tidak menyukai Islam. Nah, mereka khawatir akan adanya ancaman bahwa Islam ini menjadi agama yang paling cepat terbesar pemeluknya. Jadi orang-orang yang converge atau orang-orang yang mu'alaf, orang-orang yang masuk Islam dalam 10 tahun terakhir ini menurut Pew Research itu sangat luar biasa banyaknya, dan apa yang dikhawatirkan oleh Francis Fukuyama misalnya, apa yang dikhawatirkan oleh siapa itu penulis Samuel Huntington, bahwa nanti peradaban Islam ini akan menjadi penantang utama peradaban Barat, ini sudah semakin dekat. Apalagi dengan banyaknya jumlah masjid dan banyaknya jumlah pemeluk Islam di wilayah Eropa dan Amerika. Sehingga apa yang mereka lakukan hari ini orang-orang Barat untuk mempertahankan kekuasaannya adalah dengan cara melakukan pendiskreditan, penyerangan terhadap Islam dan orang-orang Muslim sebagai pemeluknya. Nah, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ini ada menarik bahwa
eh, tentu saja dengan melakukan penyerangan terhadap ajaran Islam itu tidak bisa dilakukan secara sekaligus. Artinya mereka juga melakukan penelitian-penelitian ilmiah yang mereka lakukan terhadap Islam sehingga mereka bisa melakukan narasi-narasi, menyusun narasi-narasi atau agenda-agenda untuk menyerang Islam. Di antaranya adalah mereka mendidik para orientalis. Orientalis itu adalah orang-orang yang belajar tentang agama Islam, belajar tentang antropologi para penduduk di wilayah-wilayah yang mayoritas agamanya adalah agama Islam. Jadi kajian orientalis ini tidak selalu bersifat kajian agama, tetapi juga kajian sosiologis dan kajian antropologis. Ini mirip yang dilakukan oleh misalnya Sneuk Gronye yang dikirim oleh VOC Belanda untuk masuk ke wilayah Aceh, masuk ke wilayah Jawa, masuk ke wilayah Sulawesi sebelum mereka melakukan kolonialisasi di wilayah-wilayah tersebut. Jadi sebelum penjajah, sebelum Barat menjajah itu mereka mengirim para orientalis dulu. Dan ini juga terjadi di Afrika, ini juga terjadi di Malaysia sampai ke Siam, sampai ke Kamboja. Ini juga terjadi di Australia ketika para kolonialisasi mereka mempelajari bagaimana kehidupan bangsa aborigin sebelum akhirnya mereka benar-benar menghabisi orang-orang aborigin di sana. Ini juga terjadi di wilayah India dan lain sebagainya. Artinya orientalis sebelum mereka menjajah itu mempelajari dulu seperti apa ajaran agamanya, mana yang bisa ditaklukkan dan mana yang tidak. Nah, di antara mitos-mitos yang dibangun oleh para orientalis ketika setelah mereka belajar tentang agama Islam adalah mereka mencoba membangun mitos bahwa Islam itu adalah agama yang statis. Islam itu menindas perempuan. Orang Islam tidak bisa berpikir rasional. Islam adalah agama yang identik dengan kekerasan, dan yang kelima, orang-orang Islam itu tidak bisa mengelola pemerintahan. Nah, 5 mitos ini, 5 persepsi yang dibangun oleh orang-orang Barat terhadap orang-orang Islam ini, hari ini masih digencarkan melalui media sosial. Dan juga tentu saja media-media konvensional seperti televisi, surat kabar, melalui buku-buku penelitian gitu ya, penelitian orientalis, melalui jurnal-jurnal ilmiah gitu. Mereka mencoba membuat penelitian yang menyebutkan bahwa Islam itu menindas perempuan. Nah, dulu ketika zamannya masih awal-awal Islam liberal di Indonesia itu di Indonesia sedang di tahun 2000-an ya, ketika mereka banyak mendapatkan dana dari Barat, itu banyak sekali profesor-profesor, dosen-dosen ditawari kalau mau menulis penelitian atau jurnal ilmiah yang menghantam Islam itu dihargai puluhan juta sampai ratusan juta hanya untuk mau menulis jurnal, apalagi mau menulis buku. Nah, dan di antara mereka makanya ada tuh yang kemakan, makanya kita bisa melihat misalnya sosok seperti Lutfi Asyaukani gitu ya, yang orang-orang liberal yang menulis buku yang luar biasa melecehkan Islam, atau misalnya Siti Musdah Mulia gitu yang memasukkan kurikulum bahwa di hadis itu, di dalam kurikulum hadis di Universitas Islam Negeri ya, di seluruh UIN di Indonesia itu ada namanya kurikulum hadis misoginis. Saya bisa bilang begini karena saya dulu pernah kuliah di UIN Yogyakarta. Itu saya aneh itu. Ada namanya dalam kurikulum ilmu hadis itu hadis misoginis. Artinya hadis yang membenci perempuan, coba. Karena konsep misoginis ini kan konsep Barat, karena Barat itu dulu memang pernah punya, selain membenci kulit hitam, mereka juga peradaban mereka pernah membenci perempuan. Gitu. Perempuan itu diperlakukan sebagai orang kelas 2, sehingga kemudian muncullah kebangkitan kaum feminisme. Di Islam tidak pernah terjadi ada perempuan dijadikan warga kelas 2. Nah, kemudian konsep mereka ini coba dimasukkan, dikawinkan dengan konsep Islam. Ada namanya hadis-hadis misoginis. Misalnya hadis misoginis itu katanya ketika Islam membagi warisan, laki-laki hanya dapat setengah dari bagian perempuan, itu adalah hadis yang diskriminatif terhadap perempuan. Misalkan wanita disuruh untuk setia dan bekerja di rumah melayani suami, itu adalah hadis yang diskriminatif terhadap perempuan, dan lain sebagainya, seolah-olah di framing dengan sedemikian rupa, dibingkai bahwa agama Islam itu adalah agama yang menindas perempuan. Kemudian fikih masa lalu itu disebut dengan fikih yang statis, yang jumud gitu. Makanya agama Islam tidak pernah bisa maju karena terlalu tekstual sehingga perlu penafsiran baru. Makanya orang-orang liberal menawarkan
tafsir hermeneutika katanya. Ya, tafsir hermeneutika ini adalah metodologi yang digunakan oleh agamawan Kristen, para penginjil, itu supaya mereka bisa dengan mudah menafsirkan Injil, mereka bebas menafsirkan dengan semau-maunya. Artinya tafsirnya harus keluar dari teks, tapi harus keluar dari teks tapi disesuaikan dengan konteks yang berlaku di masa sekarang. Itu yang disebut dengan tafsir hermeneutika. Sehingga agamanya itu tidak statis. Itu adalah mitos atau persepsi yang dibangun oleh orang-orang orientalis terhadap Islam. Kemudian orang Islam tidak berpikir rasional. Islam adalah agama yang identik dengan kekerasan. Kalau poin nomor 3 ini, kalau teman-teman ikut kajian dari kemarin, bagaimana sejarah literasi Islam, ya, teman-teman sudah dapat jawabannya lah ya. Tidak mungkin orang Islam itu tidak rasional, justru yang ada orang-orang Muslim itu didorong untuk menjadi semakin berpengetahuan dan semakin menggunakan akal sehat, tetapi tentu saja dengan bimbingan wahyu. Karena kalau akal sehat tidak dibimbing oleh wahyu akan menjadi sesat. Sementara kalau wahyu saja tetapi tidak dibimbing dengan akal sehat, maka dia akan menjadi ya kebablasan juga gitu. Karena kita banyak melihat para ahli ibadah tapi tidak rasional juga. Dan yang terakhir adalah Islam tidak bisa mengelola pemerintahan. Sebenarnya tudingan ini adalah untuk menuding bahwa orang-orang Islam tuh ya nggak pantas untuk menjadi pemimpin gitu ya. Umat Islam tuh udah jadi budak aja lah, udah jadi yang penting ikut aja apa maunya kebijakan orang-orang Barat gitu. Sehingga mitos-mitos ini selalu dibangun dari sejak zaman dulu, sejak era kolonialisme, sejak eranya perang salib hingga hari ini di era media sosial. Nah, mitos sendiri itu apa sih? Ya, tadi ya, mitos itu kan tadi opini atau persepsi yang coba dibangun. Suatu kebenaran yang selama ini diyakini masyarakat secara umum meski sebenarnya palsu. Nah, ini mirip dengan teori post-truth tadi ya, yang kita sebut post-truth itu muncul di media sosial. Bentuknya hampir sama dengan mitos. Artinya memang ini opini yang coba dibentuk oleh sekelompok orang, oleh segolongan orang terhadap golongan yang lain, terhadap kelompok yang lain. Jadi mitos ini hampir sama dengan post-truth, bahwa realita yang dibangun oleh seseorang atau sekelompok orang. Nah, para orientalis membangun citra tentang Islam sampai pada titik menjadi sebuah common sense, yakni diyakini sebagai sebuah kebenaran sehingga tidak perlu lagi verifikasi. Mereka menciptakan mitos tentang Islam dan Muslim. Mitos ini berarti sesuatu yang dianggap sebagai fakta sejarah, meski sebenarnya palsu dan meragukan. Mitos ini dibangun di atas interpretasi sejarah yang didistorsi atau diterjemahkan secara selektif. Dan mitos-mitos ini terus berkembang bahkan sampai sekarang. Nah, mitos kita yang paling utama soal sejarah itu apa sih? Di antaranya misalnya, apakah benar bahwa kita ini dijajah 350 tahun? Nah, ini kan juga mitos yang dicoba dibangun oleh Belanda kepada kita gitu, seolah-olah. Dan sayangnya ini ditulis oleh sejarawan-sejarawan pro Belanda gitu, atau sejarawan-sejarawan yang tidak mengerti sejarah, sehingga seolah-olah kita ini bangsa yang sangat terpuruk, begitu lama tidak bisa merdeka atas tangannya sendiri dan baru bisa merdeka setelah Jepang datang kemudian membantu mempersenjatai rakyat Indonesia. Nah, ini adalah salah satu contoh mitos ya, yang coba dibangun oleh orang terhadap bangsa Indonesia, sehingga mengidentikan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang terjajah, bangsa yang tidak pernah bisa bangun sendiri. Dan pandangan negatif dan buruk terhadap Islam, ini menurut Dipak Kumar dalam bukunya Islamophobia and the Politics of Empire, pandangan negatif dan buruk terhadap Islam dan segala sesuatu tentangnya bukanlah sesuatu yang natural, tetapi ia dikonstruksi secara sistematis sejak Perang Salib oleh gereja, kemudian dilanjutkan oleh kolonialisme yaitu Prancis, Inggris, dan Belanda, dan dilanjutkan oleh di era modern ini oleh Amerika untuk melayani kepentingan politik mereka. Nah, bagaimana Islam dikonstruksi sebagai ancaman? Pada era Perang Salib, Islam itu dipandang buruk dari lensa kekristenan. Nah, kemudian pada era kolonialisme, Islam dipandang buruk dari lensa sains atau kemajuan peradaban. Dan kemudian era modern, Islam dipandang buruk dari lensa demokrasi, diidentikan dengan terorisme. Nah, ini akan kita coba kupas satu persatu, mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, pada era Perang Salib, kita bisa melihat bahwa sebelumnya itu kan umat Islam itu pada masa zaman jahiliyah, ya, pada sekitar sebelum Nabi datang, kira-kira abad ke-6 Masehi. Kemudian di tahun 700 sampai ke 1100 Masehi,
itu umat Islam mengalami suatu loncatan peradaban yang sangat luar biasa. Ini ada sambungannya dengan sejarah yang kita cerita kemarin ya. Betapa ketika setelah Nabi Muhammad datang, 90 tahun setelahnya, sebelum 90 tahun, tidak sampai 1 abad, itu Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah dari Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Dan ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah itu, wilayah kekuasaan Islam paling terluas itu ada di masa Umar bin Abdul Aziz. Wilayah timurnya melebihi Rusia lewat sampai ke wilayah Cina, sampai ke wilayah yang disebut dengan wilayah Xinjiang hari ini. Makanya kalau teman-teman lihat orang Uighur, orang-orang Xinjiang itu, memang itu pernah menjadi wilayah pemerintahan khilafah Islamnya di bawah Umar bin Abdul Aziz di tahun 90 Hijriah. Itu 90 Hijriah itu kan berarti ya belum awal-awal abad ke-7 lah ya. Belum sampai abad ke-7. Tahun 690 Masehi. Nah, itu di masa itu wilayah timurnya di wilayah Xinjiang, dan wilayah Xinjiang itu adalah wilayah yang baru sehingga baru dibuka oleh di masa itu ya, di masa Umar bin Abdul Aziz, maka dinamakan dalam bahasa Arab al-Makanu al-Jadidah. Dan Xinjiang itu kalau dalam bahasa Cina itu artinya adalah sama dengan tempat yang baru atau the new place atau ya, the new area. Maka teman-teman bisa cek sendiri apa arti Xinjiang, dan itu artinya sama dengan apa yang disebut oleh di masa Umar bin Abdul Aziz. Sementara di bagian baratnya itu sampai ke Samudra Atlantik, yaitu mewakili setengah bagian benua Afrika. Sepertiga benua Afrika, terutama yang bagian utaranya ya. Mauritania, Libya, Aljazair, gitu, sampai sebagian Togo gitu. Dan atasnya itu sampai ke wilayah Andalus, yaitu perbatasan Madrid, sampai ke Sisilia atau selatannya Italia. Nah, itu adalah wilayah kekuasaannya umat Islam di masa itu. Tetapi Barat dari tahun 700 tahun 1100 itu berada di zaman jahiliyah lah, di the Dark Age, zaman kegelapan. Mereka baru bangkit itu di abad ke-15. Nah, jadi kaum muslim ini, terutama para musuh-musuhnya itu sangat mereka sangat luar biasa iri dan dengkinya kepada orang-orang muslim, terutama di abad ke-11 ketika pada akhirnya kemudian kerajaan atau khilafah Islam semakin luas kekuasaannya, semakin sulit diatur, kemudian para pemimpinnya semakin meninggalkan syariat, dan akhirnya para pesaingnya, para kontestannya itu memperkuat diri dan akhirnya berhasil satu persatu melonggarkan kekuasaan Islam di abad ke-11. Dan di masa itu adalah kejayaan Andalus. Kemarin sudah kita singgung sedikit bahwa Andalus ini wilayah yang disebutkan atau diberikan kepada penguasa Muslim yang berkuasa selama 800 tahun di semenanjung Iberia. Dan Eropa pada saat itu masih zaman kegelapan, dan Andalus di satu sisi yang lain sangat maju, memiliki peradaban yang sangat modern dalam pengetahuan seperti dalam bidang filosofi, di bidang pengobatan, astronomi, arsitektur, dan tata kota. Nah, jadi ketika melihat Al-Andalus yang begitu maju ini, orang-orang Eropa tersentak. Ternyata ada peradaban yang dibawa oleh orang-orang Arab bisa membangun manusia sehebat ini. Sementara di satu sisi pada saat itu orang-orang Eropa pada saat itu di wilayah Iberia atau di wilayah Spanyol saat ini itu kan sebenarnya mereka penduduk aslinya namanya bangsa Vandals. Bangsa Vandals ini selama berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun dijajah oleh bangsa Visigoth yang sangat luar biasa keras, sangat luar biasa kejam. Visigoth ini mereka proyek utamanya menjadikan manusia sebagai budak. Makanya kerajaan Visigoth itu sumber devisa utamanya adalah dari TKI, dari TKA berarti ya. Dari tenaga kerja maksudnya, dari perbudakan. Nah, kemudian orang-orang Vandals ini akhirnya mengundang waktu itu orang Musa bin Nusair dan para Abdurrahman Ad-Dakhil untuk masuk ke wilayah Eropa, menolong bangsa Vandals dari bangsa Visigoth. Jadi umat Islam tidak pernah menaklukkan secara senjata gitu ya, secara militer ke Andalus, tapi mereka diminta datang. Ketika diminta datang, dikasih tempat, kemudian mereka diberikan kesempatan untuk mengatur, dan sampai akhirnya kemudian bisa mengubah Andalus menjadi wajah yang
paling modern pada saat itu di Eropa. Nah, jadi ini yang perlu dipahami bahwa kalau Islam disebut menyerang Eropa, Islam menggunakan kekerasan, tidak. Di Spanyol itu umat Islam diundang oleh bangsa Vandals karena bangsa Vandals itu dijajah bertahun-tahun oleh bangsa Visigot, dan akhirnya bangsa Visigot berhasil terusir. Dan pada akhirnya kemudian diciptakanlah mitos seolah orang-orang Muslim yang kemudian menyerang wilayah Spanyol. Nah, ini tulisan sejarawan ketika dari kacamata orang Barat, orang Kristen, ketika melihat kemajuan Andalus ya pada saat itu. Ini disebutkan bahwa Southern dalam Western view of Islam in the Middle Age, bagaimana pandangan orang Barat terhadap Islam di zaman pertengahan. Umat Kristen kini senang membaca syair dan roman Arab. Mereka mempelajari teologi dan filosofi Arab. Bukannya menyangkal mereka, namun justru membuat bahasa Arab yang benar dan elegan. Nah, kita ingat ya kemarin cerita Roger II itu, bagaimana mereka bersahabat dengan Al-Idrisi, dan Raja Roger II dari Sisilia itu, dia pintar sekali berbahasa Arab. Jadi ketika umat Islam bawa bahasa Arab ke tanah Eropa, orang-orang Eropa bukannya menyangkal pada saat itu, justru malah mereka melantunkan bahasa Arab dengan sangat fasih gitu. Si Southernnya mengkritik, di manakah orang-orang yang kini membaca kitab suci berbahasa Latin atau yang mempelajari ajaran Kristen para nabi dan rasul? Duhai malangnya semua pemuda Kristen yang berbakat membaca dan mempelajari buku-buku Arab. Mereka membuat perpustakaan-perpustakaan dengan biaya yang sangat mahal. Mereka menganggap rendah bahasa Kristen sebagai hal yang tidak perlu diperhatikan. Mereka lupa dengan bahasa mereka sendiri. Nah, inilah bagaimana pandangan orang Barat terhadap Islam di masa itu, terhadap kemajuan Al-Andalus, dan mereka punya rasa hasad dan dengki yang sangat luar biasa terhadap Islam. Artinya mereka mengakui bahwa kemajuan Islam itu sangat luar biasa, bahkan orang-orang Arab, orang Eropa pada saat itu bisa menulis syair dalam bahasa Arab yang bahkan lebih bagus daripada orang Arab sendiri. Ini cerminan betapa masa lalu kita yang sangat gemilang. Dan ketika itu bahkan orang-orang Eropa sendiri mengakui bahwa orang-orang Islam ketika mereka memerintah itu mereka lebih baik dan lebih adil dibandingkan dengan orang mereka sendiri yang memerintah. Bahkan ada sebutan better the turban of Turk than the tiara of the Pope. Mendingan surbannya orang Turk ya, dibandingkan dengan jubahnya paus pada saat itu. Artinya mereka mengakui bahwa ketika umat Islam yang memerintah, itu mereka memerintah bukan dengan tangan besi, tetapi mereka justru memerintah dan memajukan peradaban, karena mereka tahu bahwa syariat Islam itu memang agama aslinya, agama defaultnya manusia gitu. Sehingga ketika orang menjalankan syariat, itu justru memajukan manusia dan umat manusia. Nah, kemudian ada tercipta agenda politik pada abad ke-11 di mana orang-orang Barat mencoba untuk menciptakan mitos-mitos atau menciptakan opini palsu terhadap agama Muslim. Misalnya satu soal Reconquista. Ini kita lihat bagaimana setelah Andalus melemah, terpecah-pecah, kemudian umat Kristen di sana menggaungkan kampanye Reconquista, artinya penaklukan kembali, istilahnya Reconquista. Padahal istilah ini adalah istilah mitos yang digunakan oleh orang-orang Spanyol di sana terhadap orang-orang Islam, karena umat Islam tidak pernah menaklukkan sejak awal. Tadi kita lihat umat Islam itu diminta datang oleh orang-orang Vandal, tapi kemudian setelah itu dikasih tempat, diberi kewenangan untuk memimpin, dan akhirnya mereka memimpin dengan adil. Dan untuk mematahkan sejarah masa lalu ini, mereka menyebut dengan istilah Reconquista. Bahkan orang-orang Islam di sana itu disuruh pilih mau convert ke agama Kristen atau dibunuh, gitu ya. Banyak di antara mereka yang lari kemudian akhirnya. Kemudian akhirnya di masa itu Paus kemudian mendeklarasikan perang suci atau perang salib, di mana saat itu Yerusalem atau wilayah Palestina yang dikuasai oleh umat Islam itu harus dibebaskan dari tangan-tangan orang kafir. Nah, ini adalah dua istilah atau dua agenda politik yang sebenarnya ini adalah berkaitan dengan kekuasaan, dengan penguasaan wilayah, tetapi dibalut dengan istilah-istilah agama yang digaungkan oleh bahkan lembaga institusi kekristenan, sehingga
dua agenda ini dilancarkan dengan dibangun dari mitos-mitos yang dibangun terhadap agama Islam dengan pengaburan fakta dan sejarah. Nah, ini John Esposito menyebut ya, dalam sebuah bukunya yang dia sebut Ancaman Islam, bagi Paus, panggilan untuk mempertahankan iman dan merebut Yerusalem memberikan kesempatan yang ideal untuk mendapatkan pengakuan akan otoritas Paus dan perannya dalam melegitimasi penguasa dunia dan untuk menyatukan kembali gereja-gereja Timur, Yunani, dan Barat. Jadi kita tahu di masa itu juga gereja juga terpecah antara gereja Timur atau Kristen atau Romawi Timur dan Romawi Barat. Nah, dan kedua gereja ini tidak pernah akur pemimpinnya. Nah, ketika dideklarasikan perang suci ini untuk merebut Yerusalem, karena Yerusalem memang ada di dalam teks sejarah agama Kristen dan agama Yahudi, disebutkan sebagai tempat yang bersejarah, maka ini menjadi tadi poin untuk mempersatukan antara gereja Timur dan gereja Barat yang memang terpecah di masa itu. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa gereja membangun propaganda bahwa Islam adalah ancaman? Karena di saat itu mereka khawatir mulai banyak orang Eropa yang masuk Islam. Yang kedua, Islam dikhawatirkan mengancam kekuasaan politik mereka yang rusak. Gereja tidak suka karena Islam memberikan hak kepada wanita untuk bercerai, menikah kembali, dan mendapat warisan dan pendidikan yang adil. Dan yang keempat, gereja tidak suka dengan adanya ajaran dalam Islam yang melarang riba, membayar pajak, dan toleransi agama. Toleransi agama di sini adalah umat Islam itu sangat ketika memimpin sangat toleran. Artinya dia tidak pernah menyuruh orang masuk Islam secara terpaksa. Ayo sini kau masuk Islam, kalau enggak kau bunuh. Tidak seperti Reconquista tadi yang ada di Spanyol. Di dalam Islam, itu ketika sebuah wilayah itu sudah dikuasai oleh penguasa Islam, ditawarkan kamu masuk Islam atau bayar jizyah. Kamu boleh tetap dengan agama lamamu, tapi kamu bayar uang perlindungan. Ya kan, karena kamu di sini masuk di wilayah kami, kalau kamu ada di sini kami lindungi. Kalau sudah bayar jizyah, kalau kamu diserang, hartamu akan kami lindungi. Kalau kamu ada yang mengambil hartamu, mengambil hakmu, kamu akan kami lindungi. Ada yang menyerang, kami akan balas serang. Tetapi kamu harus bayar jizyah. Atau kamu Islam, kalau Islam kamu nggak bayar jizyah, tapi kamu mendapat perlindungan karena kamu adalah warga negara kami, warga negara sebagai orang Muslim. Nah, jadi 4 alasan inilah yang menjadi alasan kenapa dibangun opini-opini palsu dan propaganda-propaganda yang sayangnya sampai sekarang itu masih berjalan pada kita. Nah, bagian dari Islam yang diburukan dalam propaganda perang salib misalnya, satu disebut Rasul adalah nabi palsu, kemudian Islam menindas wanita, Islam kejam dan brutal dan disebarkan dengan cara kekerasan. Dan narasi itu masih dibawa misalnya sama Donald Trump hari ini. Kita bisa lihat perbandingannya ya. Sering mendeskripsikan berbagai keburukan dilakukan oleh musuh, menyebut tempat suci yang dinodai untuk menyentuh kesadaran komunikan. Jadi Donald Trump pernah bilang bahwa tempat suci kita dinodai, umat Kristen diusir dari rumah mereka dan diburu untuk dimusnahkan. Nah, kita tanya kepada Donald Trump, tempat suci yang mana? Yang ada juga umat Islam malah yang terusir dari negeri-negeri mereka. Kemudian banyak sekali orang-orang Islam yang di Afghanistan, di Irak menjadi korban kekerasan dan penjajahan dilakukan oleh Amerika dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini kita melihat kemiripan yang sama antara narasi perang salibnya Paus Urbanus II dan Donald Trump. Paus Urbanus II adalah paus yang memimpin perang salib pertama, dan Donald Trump adalah pemimpin Amerika yang kemarin baru saja lengser dan digantikan oleh saingannya Joe Biden. Kemudian dari era perang salib berlanjut ke era kolonialisme, di mana di era kolonialisme ini dipimpin oleh 3 negara Eropa yang utama, yaitu Inggris, kemudian Perancis dan juga Belanda. Perancis banyak menjajah wilayah Afrika, Inggris menjajah sampai India, sampai ke Malaysia, kemudian sampai Samudra Pasifik, sementara Belanda menjajah Nusantara, wilayah Indonesia. Nah, kemudian tadi kalau dari perang salib itu poin utamanya adalah gereja, kemudian di era kolonialisme ini ada perubahan dari gereja menuju negara. Pada masa ini gereja mulai kehilangan taring, perannya mulai digeser dengan hadirnya entitas baru bernama negara yang menginginkan loyalitas yang sama dari masyarakat sebagaimana gereja sebelumnya. Ini kita bisa lihat poinnya dari ketika revolusi Perancis ya. Revolusi Perancis, Liberté, Égalité, Fraternité itu mengubah tadi peran kekaisaran raja menjadi negara, karena saat itu gereja atau
pemimpin politik itu dianggap sebagai titisan Tuhan dan kemudian diubah menjadi sekuler dengan agenda negara. Nah, ketika terbentuk negara Prancis, Inggris, dan kemudian Belanda melegitimasi penjajahan atas dunia Islam dengan dalih membawa masyarakat pribumi menjadi masyarakat yang berperadaban. Jadi seolah-olah penjajahan-penjajahan yang dilakukan oleh Inggris dan Prancis itu adalah untuk membuat agar bangsa terjajah itu menjadi bangsa yang maju. Jadi seolah-olah Amerika dan Inggris ini digambarkan dalam gambar ini itu menggendong orang-orang yang dijajah yang tadinya tidak berperadaban menjadi manusia yang berperadaban. Padahal sebenarnya yang disedot adalah sumber daya alamnya dan kemudian orang-orangnya dijadikan budak, dianggap menjadi warga negara kelas 2 dan kelas 3. Kemudian orientalisme ini tadi kajian untuk mempelajari wilayah jajahan dimulai oleh Perancis saat menjajah Mesir, menggunakan pengetahuan ilmiah secara sistematis untuk melayani kebutuhan penjajahan. Napoleon disebutkan di sini misalnya membawa 160 ilmuwan untuk menyertai pasukan militer. Ini juga berlaku di Indonesia, di mana ada para kajian-kajian seperti Snokkergronje yang dibawa oleh Belanda untuk mempelajari Aceh dan Jawa. Bahkan Snokkergronje ini menikah dengan anaknya ulama Sunda ya, anaknya ulama Sunda, dan dia berganti nama menjadi Abdul Ghafur, menulis beberapa buku tentang haji. Padahal sebenarnya dia masuk Islam untuk bisa mengakses ke Mekah karena orang tidak bisa masuk ke Mekah kalau bukan orang Islam. Dan di sana dia memata-matai. Ternyata dilihat bahwa ketika umat Islam berhaji pada saat itu, mereka berkumpul dari berbagai macam negara, saling menyebarkan gagasan. Makanya banyak para ulama-ulama itu ulama-ulama Islam yang dulunya pernah belajar di Mekah, di Madinah, juga di Mesir, itu banyak yang ketika pulang kampung bukan hanya mendirikan pesantren tapi juga menentang penjajahan karena memang umat Islam pada dasarnya anti terhadap penjajahan. Model kolonialisme di era Napoleon mempersiapkan diri secara menyeluruh, kemudian menggalang para ilmuwan untuk bekerja sama bersama tentara dalam proses penjajahan, kemudian membangun narasi yang memberikan pembenaran secara rasional di negara jajahan. Jadi tidak semata-mata penjajah itu datang hanya melakukan ekspansi militer, tapi sebelumnya dilakukan persiapan-persiapan untuk membangun narasi, untuk membangun opini. Jadi kita lihat betapa sampai saat ini ya, opini kita terhadap Belanda itu kan masih sangat positif. Bahkan ketika Piala Dunia, banyak orang-orang Indonesia yang masih mendukung Belanda gitu sebagai jagoannya. Ini salah satu gambar dan bentuk betapa narasi yang dibangun oleh para penjajah itu sangat indah gitu. Ketika mereka masuk ke negara jajahan, termasuk Indonesia, mereka ini tadi sebenarnya membangun ya. Misalnya Belanda, kalau dalam sejarah kita ada namanya politik etis. Jadi ketika Belanda sudah dikritik habis-habisan oleh orang Belanda sendiri, bagaimana mereka memperlakukan Indonesia sebagai warga rendahan, akhirnya mereka membangun sekolah. Tentu saja meskipun sekolah-sekolah tersebut ya masih tetap dalam dominasi kepentingan Belanda, dan ketika kepentingan ekonomi sudah terganggu, mereka juga pasti akan marah. Nah, bagian dari Islam yang diburukan dalam propaganda kolonialisme, Islam tidak bisa mengelola pemerintahan, menuju keterbelakangan, Islam berlawanan dengan dunia modern yang berperadaban. Semua itu dilakukan untuk menjustifikasi kolonialisme. Nah, ini adalah sosok Snokkergronje ya, ketika dia kemudian masuk Islam, merubah namanya menjadi Abdul Ghafur, dan akhirnya mereka dia pakai peci gitu dan menikahi anak ulama. Nah, ini Snokkergronje kalau dalam konteks keindonesiaan, dia memecah-mecah setelah dia pelajari orang Indonesia, dia mengklasifikasikan semua urusan menjadi 3 kategori. Kalau dalam bidang agama murni atau ibadah, sepanjang tidak mengganggu kekuasaan politik, maka pemerintah kolonial memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya. Ini adalah rekomendasi yang diberikan Snokkergronje kepada Belanda setelah dia mempelajari orang Islam. Sementara di bidang sosial kemasyarakatan, menggalakkan budaya nenek moyang atau nativisasi, dikembalikan, dilulukan sejarah masa lalunya bahwa orang Islam itu sebenarnya ada kerajaan Hindu-Buddha gitu. Dilupakan bahwa umat Islam itu punya kerajaan Mataram, punya kerajaan Samudra Pasai yang juga kemudian Islam yang sangat maju. Yang ketiga, sementara kalau di bidang politik, unsur politik dalam Islam harus diwaspadai kalau perlu ditindak tegas. Nah, jadi kalau Snokkergronje mengklasifikasikan semua urusannya jadi tiga
tiga hal ini. Kalau umat Islam ibadah biarin aja lah gitu. Kalau umat Islam udah mulai masuk ke di bidang sosial masyarakat, galakan budaya nenek moyang. Tapi ketika sudah bidang politik, umat Islam harus dihantam dan tidak boleh diberikan ruang. Nah, ini 8 strategi SNUK melemahkan perjuangan umat Islam di era penjajahan Belanda. Jadikan Islam hanya sebagai agama masjid sehingga terbebas dari urusan politik. Hari ini terjadi nggak? Alhamdulillah hari ini, bukan alhamdulillah ya. Hari ini ternyata masih berjalan agendanya SNUK dari zaman kolonisasi. Umat Islam tuh pokoknya ngaji aja udah, jangan ngurusin macam-macam gitu ya. Sering kita mendapati kayak gitu. Udah nggak usah ngomong politik kok, agama bawa-bawa politik, atau politik kok dibawa-bawa ke masjid. Padahal sebenarnya politik itu juga diantara bagian dari ilmu yang dipelajari. Ilmu tentang kekuasaan itu juga ilmu yang dipelajari dalam khazanah Islam. Benturkan aturan Islam dengan adat dan posisikan hukum Islam di bawah hukum adat. Awasi dan kontrol pernikahan umat Islam. Terapkan asas monogami. Jadi umat Islam jangan sampai poligami gitu. Dan ini berlaku di zaman Soeharto, nggak boleh PNS itu poligami. Kemudian yang kelima, kontrol kas masjid dan jadikan penghulu sebagai agen pemerintah kolonial. Jadi kas masjid itu diawasi betul dan sampai uangnya gede. Makanya kalau ada masjid yang mengglorifikasi atau senang kalau kasnya banyak, itu justru salah, itu agenda kolonial. Yang benar kayak gimana? Yang benar bisa kita lihat contohnya kayak Masjid Jogokarian. Jogokarian itu kebijakan nol. Bagaimana setiap infak yang datang dari jamaah itu harus dihabiskan untuk menjadi program yang bermanfaat. Nah, sehingga masjidnya itu hidup, masjidnya makmur, bukan cuma pamer-pamerin saldo setiap pada hari Jumat. Nah, ini di antara strategi SNUK. Yang keenam, asosiasi kebudayaan lewat pendidikan Barat. Kebudayaan itu sangat penting sekali. Bagaimana manusia bermanifestasi itu kan diantaranya lewat kebudayaan. Dan kebudayaan ini harus pendidikan yang ala Barat, jangan ala Islam. Sertifikasi penceramah atau guru agama Islam untuk mengatur sistem pendidikan agama Islam di Indonesia. Hari ini juga ada kan sertifikasi penceramah, dai itu harus dapat sertifikasi dari pemerintah baru boleh khutbah Jumat misalnya. Nah, ini sudah digaungkan berapa lama. Yang terakhir, jauhkan umat Islam dari urusan politik. Nah, itulah teman-teman barangkali dari era kolonialisasi, kemudian sebelumnya dari era perang salib, dan bagaimana hari ini agenda-agenda yang dijalankan, disarankan oleh Snokor Gronyo, salah seorang orientalis, itu juga berjalan hari ini. Nah, bagaimana tentang isu tentang perempuan, dan hari ini isu tentang feminisme dan LGBT juga menguat ya. Dan menurut Zahar Lokman dalam bukunya The History and Politics of Orientalism, tidak ada objek yang berhubungan dengan Islam yang paling penting dalam pikiran orang-orang Eropa dibanding kondisi perempuan dalam Islam. Jadi isu tentang perempuan dalam Islam yang memuliakan perempuan itu betul-betul menjadi sasaran target serangan Barat. Makanya hari ini sayangnya di Indonesia pemerintahan ada Kementerian Bidang Perempuan dan Pemberdayaan Anak itu resmi menjalankan agendanya PBB gitu. Program-program kerjanya itu jiplak banget dengan agenda PBB dijalankan di sini. Padahal sebenarnya PBB sendiri juga di antara beberapa agenda-agendanya adalah agenda feminisme, di mana Islam itu dipisahkan, perempuan itu dipisahkan dari ajaran agama, perempuan itu dilepaskan dari hakikatnya yang bertugas sebagai pembangun peradaban menjadi orang yang harus bekerja gitu ya, seolah-olah diberikan kebebasan gitu, padahal itu adalah kebebasan semu. Ini adalah contoh-contoh perkataan Barat gitu. Di antaranya Kromer, dia bilang degradasi perempuan di Timur adalah kanker yang mulai pekerjaan merusaknya sejak awal masa kanak-kanak. Nah, realita penindasan di perempuan di Barat. Bagaimana sebenarnya perempuan di Barat ya? Dalam ajaran Kristen, rasa sakit yang dialami perempuan saat melahirkan adalah karena dosa Hawa. Nah, jadi perempuan itu luar biasa dituduh setiap dia mengalami kesakitan saat melahirkan itu karena dosanya Hawa, karena membawa Nabi Adam turun ke bumi. Kemudian perempuan dituduh sebagai tukang sihir, dibakar. Sepanjang abad 19, perempuan Eropa tidak punya hak pilih. Sepanjang revolusi industri, perempuan dan anak-anak dieksploitasi untuk kerja di pabrik dengan gaji separuh dari laki-laki. Nah, ini kan lucu, mereka mau protes katanya kok perempuan mendapat warisan setengah dari laki-laki, sementara mereka sejak revolusi industri itu gajinya setengah dari laki-laki. Nah, saat revolusi industri terjadinya loncatan peradaban di masa itu di Eropa dan juga merembet ke seluruh dunia, peran perempuan digeser. Jika sebelumnya kehidupan mereka banyak dihabiskan untuk mendidik anak atau mengelola tanah,
Setelah terjadi revolusi industri, mereka dibidik sebagai tenaga kerja, dibayar dengan gaji yang sangat rendah, separuh dari gaji laki-laki, dan juga dieksploitasi sebagai budak kepentingan industri kapitalisme. Dan hari ini juga itulah yang terjadi. Ini realita di Barat, dan hari ini kita lihat bagaimana anak-anak ini korban akibat pemikiran feminisme di Barat hari ini ya. Bagaimana anak-anak tuh sering ditinggalkan di rumah ketika orang tua kerja, dan bahkan di negara-negara yang sangat rendah itu ya anak-anak ikut dibawa dan bahkan juga dipekerjakan. Dan kita melihat sendiri juga bagaimana misalnya ini tingkat yang sangat tinggi terkait pekerjaan perempuan dan terjadinya penyerangan seksual yang terjadi di Barat. Jadi ketika mereka menuduh bahwa di wilayah Asia ini harus diterapkan paham feminisme dan pro LGBT karena terjadinya kekerasan seksual, padahal sebenarnya kekerasan seksual di negara-negara Asia itu lebih rendah dibandingkan di negara-negara Barat. Terus kenapa kita mau mencontoh apa yang mereka programkan kepada kita? Nah, terus terkait dengan tuduhan Islam dan kekerasan ini juga sebenarnya sudah banyak dijabarkan ya. Saya pikir kita kasih waktu lah untuk tanya jawab, dan barangkali apa yang belum disampaikan di sini bisa kita share kepada teman-teman dengan proses tanya jawab. Saya persilakan kepada moderator barangkali untuk mempersilahkan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya. Tafadhol Mas Kura.